Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Iman Kompas TV rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan kita ketika kita setelah membingkai jiwa kita dengan iman, dilanjutkan dengan membingkai jiwa dan raga dengan amal soleh, maka tahap selanjutnya adalah yang lebih penting dari itu semua dan tak kalah penting dari semua itu adalah saling nasihat menasihati. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena itu setiap kita manusia yang memang menyadari sebagai makhluk sosial, bukan kita sendirian, bukan individual, maka patutlah kita untuk saling ingat mengingatkan, tentunya di dalam takwa dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada satu hikmah yang kami akan sampaikan dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izni wa aujiz. Wa fi riwayati alimni wa aujiz. Jadi pemuda itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku nasihat singkat, atau di dalam riwayat yang lain, berikanlah aku pelajaran singkat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, apa yang disampaikan pesan Rasulullah kepada sang lelaki tersebut? Yang pertama, Rasulullah mengatakan, iza kumta di sholatika fasolli sholatan muaddi. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, fatakallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan. Dan yang terakhir, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Tiga pesan Rasulullah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan tentunya nasihat ini bukan hanya kepada sang sahabat laki-laki tadi, tapi nasihat ini kepada kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi? Yang pertama kata Rasulullah, iza kumta li sholatika fasolli sholatan muaddi. Ketika engkau hendak melaksanakan sholat, ketika hendak mendirikan sholat, maka hadirkan hati, hadirkan rasa, seolah-olah itu sholat yang terakhir bagimu. Kemudian yang kedua, fatakallam bikalamin ta'tazir minhu ghadan. Janganlah pernah berkata-kata yang dengan perkataan itu membuatmu nanti meminta maaf di kemudian hari. Dan yang ketiga, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang dimiliki orang lain atau dimiliki manusia. Kita lihat yang pertama, pesan Rasulullah kembali menjadi satu pesan yang menjadi pondasi bagi seorang muslim, yaitu tentang sholat. Bagaimana kata Rasulullah, iza kumta li sholatika fasolli sholatan muaddi. Ketika engkau hendak mendirikan sholat, dan ketika sudah berdiri hendak melaksanakan sholat, hadirkan perasaan bahwa itu sholat terakhir bagimu. Bayangkan bagaimana seseorang
yang ketika dia menyadari itu hari terakhirnya, pasti dia ingin berbuat sesuatu yang terbaik. Karena mengapa? Hari terakhir. Dan demikianlah seorang muslim atau seorang yang beriman yang menyadari bahwa sholat ini bakal sholat yang terakhir, maka dia akan hadirkan sepenuh hati jiwanya. Kemudian dia jalankan rukun-rukun dengan sepenuhnya. Karena hakikat sholat itu jiwa, raga, dan rasa. Fi'li, qauli, qalbi. Bukan hanya sekedar lisan yang berucap, namun raga pun digerakkan dengan sepenuhnya. Maka kita kenal dengan istilah tuma'ninah. Dan setiap gerakan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Tuma'ninah bukan berarti akhirnya pelan. Bisa jadi ada yang gerakan sholatnya pelan, tapi tak sempurna. Tapi gerakan yang sempurna, tenang dan sempurna. Tidak gerasa gerusu, tidak buru-buru, dan gerakan yang sempurna. Kemudian setelah itu ucapan juga yang sempurna terucap dengan baik setiap bacaan demi bacaan di dalam sholat tersebut. Dan rasa yang dihadirkan. Maka kita hadirkan rasa itu untuk bisa menyadari sholat kita sehingga timbul rasa semoga ini sholat yang terbaik, yang sampai kita menyesal bahwa kita laksanakan sholat kita hanya sekedarnya saja. Baik, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita membingkai, menghadirkan rasa jiwa kita, melaksanakan sholat sebaik-baiknya, maka yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala takallam bikalamin taziru minhu ghadan. Janganlah berkata yang dengan perkataan itu membuatmu bakal meminta maaf di kemudian hari. Maksudnya apa? Lidah ini memang tak bertulang. Maka lisan ini pun begitu terjaga, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tertutup di dalam rongga mulut, kemudian dipagar oleh gigi-gigi, menyebabkan apa? Dia harus terjaga. Maka seorang yang beriman, dia menyadari perkataannya itu bagaikan busur panah yang meluncur, melesat. Maka kalau sudah melesat tak akan bisa ditarik kembali. Maka dia berhati-hati. Setiap ucapan pun menjadi indikator, bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan indikator keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Diam lebih baik. Diam menjadi emas. Ketika ada kondisi kita dihadapkan untuk berkata yang tidak baik, kita lebih baik diam di situ, maka diam itu emas. Tapi ketika harus dihadapkan pada kondisi untuk menyampaikan kebaikan, di situ malah jangan diam. Menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat, mengingatkan, ataupun menyatakan pernyataan yang benar, jujur dan lain sebagainya, maka itu berbeda. Dan apa yang disampaikan Rasulullah ini juga menjadi sebuah nasihat bagi kita, bahwa kita harus berhati-hati terhadap lisan ini dalam setiap perkataan. Yang sekarang dengan mudahnya bahkan perkataan bukan hanya lewat lisan, lewat tulisan. Di laman-laman sosial media kita, yang dengan begitu mudahnya status baik di Facebook, WA, Instagram, ataupun yang lainnya. Terkadang tidak sadar hal-hal tersebut memuat hal-hal yang tak bermanfaat, ataupun yang lebih parah, memuat perkataan-perkataan yang sifatnya bergibah, menghina, bahkan memfitnah. Pada setiap kata-kata tersebut akan menjadi bumerang
akan kembali kepada kita. Kalau baik yang dikatakan, maka akan kebaikan itu akan kembali. Namun kalau buruk, maka itu akan menjadi dosa yang bahkan berkepanjangan. Kalau kita kenal ada amal jariah, maka menjadi dosa jariah. Maka pesan Rasulullah yang kedua ini menjadikan kita untuk menyadari bahwa lisan ini harus terjaga. Keluar kata-kata yang baik, keluar kata-kata yang menyenangkan, keluar kata-kata yang manfaat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun kembali tentang salat yang disampaikan oleh Allah ketika disampaikan di awalnya, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Dia tolak ukur juga orang yang mau beruntung selamat pada kehidupan dunia dan akhiratnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Perkataan yang terjaga. Karena dengan mudahnya sekarang ini orang-orang nanti berucap asal-asalan, berucap bohong atau menghina. Begitu mudahnya kadang-kadang setelah itu, setelah dihujat balik, dimasalahkan, wah mulai muncul nanti ada pernyataan minta maaf. Subhanallah, sungguh sangat miris. Inilah pesan penting bagi kita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga lisan ini. Jangan sampai lisan ini mudah berucap yang kadang-kadang tak terkontrol, keluar dari nalar kebaikan. Maka sebuah pepatah lama memang betul, lidah itu tak bertulang. Saking lembutnya dia dengan mudahnya kadang-kadang. Nah, di situ akhirnya menjadi tolak ukur ujian keimanan bagi setiap orang yang beriman. Bagaimana seorang yang beriman bisa menjaga lisannya dengan baik? Insya Allah. Maka selamatlah dia. Seperti yang hadis disampaikan di awal tadi. Iman dengan lisan ada sebuah korelasi. Seorang yang beriman, maka orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik dan muncul dari lisannya adalah perkataan-perkataan yang baik. Sahabat pemirsa Kompas TV yang insya Allah berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari yang pertama tadi, setelah kita bingkai diri kita dengan menghadirkan sholat yang terbaik, kemudian yang kedua kita jaga lisan kita, kita akan sama-sama memaknai dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, wajmi'il ya'sa mimma kasabat aydin nas. Bagaimana disampaikan Rasulullah tersebut? Kita akan ikuti dan saksikan setelah yang satu ini. Baik, sahabat Kompas TV, dimanapun Anda berada. Jadi pesan yang ketiga dari Rasulullah SAW, wajmi'il ya'sa mimma kasabat aydin nas. Jadi jangan, kata apa istilahnya, kumpulkanlah. Jadi kata Rasulullah, kumpulkanlah keputusasaan terhadap apa yang dimiliki manusia dari seseorang. Maksudnya apa? Kumpulkan kekecewaan. Jadi kita kalau sudah mengumpulkan kekecewaan duluan, keputusasaan duluan. Kenapa? Maksudnya jangan pernah berharap kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia, pasti akan kecewa. Karena porsi itu berbeda. Ataupun berharap kepada manusia atau berharap seperti yang dimiliki manusia. Kita lihat ada teman kita atau saudara kita, mobilnya banyak, rumahnya besar. Sedangkan kita, ya Allah, jangankan punya rumah, mobil aja tidak ada, motor pun butut. Allah Maha Adil. Bisa jadi batas rezeki zohir, fisik, materi yang kita dapatkan sebatas ini. Tapi kita tidak akan pernah tahu
Yang kita anggap baik belum tentu baik bagi kita. Yang kita anggap buruk bisa jadi itu yang terbaik bagi kita. Allah yang Maha mengetahui, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi yang kamu anggap baik bagimu belum tentu baik menurut Allah, ataupun sebaliknya. Jadi tolak ukurnya bukan menurut persepsi kita, tapi menurut kadar yang Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi nasihat Rasulullah yang ketiga ini menyadarkan kita untuk bersifat qanaah, cukup dengan segala apa yang ada. Diberikan Allah kesehatan, alhamdulillah. Karena kalau kita terlalu berpikir dengan yang dimiliki orang lain, khawatirnya menyebabkan kita menjadi orang-orang yang kurang pandai mensyukuri. Menjadi orang-orang yang tak pandai mensyukuri. Ada sebuah ungkapan dari salah seorang ulama pada masa dahulu, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, konsep syukur itu sebenarnya asyukru yakunu bil qalbi wa bil lisani wal jawari. Jadi syukur itu setelah dirasakan dengan jiwa, dengan hati bahwa ini adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah, maka lisan otomatis akan berucap alhamdulillah. Jadi konsep syukur pun bukan sesuatu yang tidak nyaman. Bisa jadi dengan sesuatu yang nyaman, tapi dengan yang tidak nyaman pun bisa jadi. Itu adalah karunia terbesar dari Allah. Kita pernah teringat bagaimana ketika dulu pernah terjadi ada kejadian maskapai yang pesawatnya hilang, dikabarkan meledak di angkasa. Berbagai kisah muncul pasca kejadian. Yang jelas pasti akhirnya mengharu biru, menjadi kesedihan, keharuan. Tapi ada hal yang harunya bukan haru kehilangan, tapi haru bersyukur. Karena apa? Karena ada penuturan dari salah seorang calon penumpang. Kenapa calon penumpang? Karena dirinya terlambat hadir sehingga dia terlambat, ketinggalan pesawat. Jadi kondisinya ketika saat itu dia terlambat, penuh keluh kesah katanya. Wah, macet jadi terlambat, pesawat ini menjadi akhirnya lewat, bisnis berantakan, mungkin jadwal agenda berantakan, macam-macam lah keluh kesahnya. Tapi ketika disadarinya, ketika saat itu pesawat yang akan ditumpanginya tiba-tiba hilang, kemudian dikabarkan meledak di angkasa, apa yang terjadi? Kesyukuran. Ya Allah, ternyata begitu indah ya hadiah yang diberikan. Nah, itulah kadang-kadang kita tidak menyadari segala sesuatunya itu Allah setelah memberikan porsi dan takarannya sesuai dengan kapasitas dari sang hamba tersebut, kadar kemampuannya. Diberikan karunia rezeki, nikmat sesuai porsinya, diberikan musibah, masalah itu pun juga sesuai kadar porsinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sahabat pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang berbahagia yang saya muliakan Allah. Maka 3 pesan Rasulullah tadi bukan hanya menjadi pesan bagi sang sahabat laki-laki tadi, tentunya bagi kita semuanya umat Rasulullah. Untuk kita senantiasa menjaga yang pertama, sholat kita. Hadirkan sholat itu seolah-olah sholat yang terakhir. Lakukan dengan sepenuh rukunnya. Laksanakan dengan sepenuh kekhusyuan. Bahkan kita melihat bagaimana ulama terdahulu menghadirkan upaya apapun untuk menghadirkan khusyuk. Ada yang menghadirkan seolah-olah ada kuburan di depannya. Karena sholat itu hadirkan ihsan. Kita seolah-olah memang sedang berdialog dengan Allah. Kalaupun kita tak mampu, kita hadirkan rasa bahwa Allah melihat kita. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah ini untuk kita menjaga lisan kita, berhati-hati dalam berucap,
Jangan sampai menyesal baru setelah terucap. Maka benar-benar dijaga lisan ini agar senantiasa kita mengucapkan perkataan yang baik dan perkataan yang benar. Orang yang beriman itu di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah adalah kalimat yang keluar dari lisannya adalah zikir, ingat kepada Allah. Konsep zikir bukan senantiasa kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, bukan. Tapi lisan kita terjaga. Ketika berbuat, bertindak, ingat selalu bahwa Allah mengawasi kita. Dan yang terakhir, jangan pernah berharap kepada apa yang dimiliki manusia, dan juga jangan pernah berharap terhadap sesuatu yang dimiliki manusia itu bakal sama dengan kita. Pasti berbeda, tapi yakinlah Allah Maha Adil, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Demikian yang disampaikan insyaallah hari ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga Allah menuntun kita, lisan kita yang terjaga. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lisan yang terjaga, kualitas ibadah yang terjaga, dan senantiasa kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kemudian Allah menuntun langkah kita senantiasa menuju jalan-jalan kebaikan. Demikian yang kami sampaikan pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya, dan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beramal soleh dan bersyukur dengan segala keadaan yang ada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.